Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrin Aldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 13 mata kuliah pengembangan organisasi mengenai jenis-jenis intervensi dalam organisasi. Nah, jenis-jenis di sini meliputi T-groups, coaching, mentoring, dan pengembangan organisasi. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai T-groups. T-groups adalah inovasi pelatihan yang mana memberikan dasar bagi apa yang kita ketahui sekarang tentang membangun tim. Ini adalah metode yang baru yang digunakan oleh para pemimpin dan manajer untuk menciptakan sistem yang lebih humanis dan melayani masyarakat. Jadi kesimpulannya, T-groups ini digunakan oleh pemimpin dan manajer untuk menciptakan sistem yang lebih humanis, lebih humble, dan lebih bermasyarakat. Selanjutnya, untuk tujuan intervensi dari T-groups adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan dan dinamika di dalam kelompok atau organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi efektivitas kelompok. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan lalu bereksperimen dengan perubahan perilaku yang ada, lalu untuk meningkatkan kesadaran akan perasaan sendiri di saat ini. Selanjutnya, mengenai coaching. Coaching ini mengacu kepada coach atau menerima dukungan terstruktur oleh coach untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Konteks coaching adalah pada kerja dan pekerjaan individu. Konteks coaching di sini adalah pada pekerjaan dan individu. Coaching juga merupakan salah satu bentuk intervensi pengembangan yang memungkinkan individu untuk dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan besar yang terjadi dalam suatu lingkungan kerja. Dalam prosesnya, coaching juga membangun kemitraan kreatif dengan coach. Dan ini bertujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan perubahan yang spesifik dan bermakna dalam kehidupan pribadi dan profesional di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, mentoring. Mentoring juga berdefinisi sebagai memberitahu atau juga diartikan sebagai masa depan. Fokus mentoring di sini adalah untuk memberi dan menerima pengarahan. Konteksnya adalah pengembangan pribadi untuk karir masa depan. Orientasi mentoring adalah aplikasi langsung atau penerapan langsung. Keberhasilan mentoring juga bergantung pada pengalaman dan pengetahuan dari si mentor yang memberikan pengetahuan, serta kemauan untuk berbagi tujuan mentoring. Tujuan mentoring adalah untuk mendukung dan mendorong orang mengelola pembelajaran sendiri agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, di samping itu, mentoring juga bertujuan untuk menghubungkan individu yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dengan seseorang yang belum mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama. Mentoring telah berkembang untuk merangkul berbagai macam kegiatan. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah proyek khusus yang dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Selanjutnya, untuk meningkatkan hubungan dan meningkatkan efektivitas atau beradaptasi dengan perubahan di pasaran. Intervensi juga harus membantu bisnis untuk memecahkan masalah tertentu dan dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan manajemen dan meningkatkan fungsi di suatu organisasi. Tujuan intervensi dalam pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja atau perilaku sesuai dengan serangkaian aktivitas individu yang terdapat dalam organisasi yang terorganisir. Intervensi juga dapat dilaksanakan oleh agen perubahan sebagai bagian dari program yang dapat dilaksanakan oleh agen perubahan. Intervensi juga dapat dilaksanakan oleh agen perubahan sebagai bagian dari program pengembangan atau dilakukan oleh klien setelah suatu proses untuk mengevaluasi kondisi kesehatan di suatu organisasi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melaksanakan intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama ada langkah masuk, selanjutnya ada langkah startup, yang ketiga ada langkah penilaian dan umpan balik, yang keempat ada langkah perencanaan tindakan, yang kelima langkah intervensi, yang keenam langkah evaluasi, yang ketujuh langkah penerapan, dan yang kedelapan langkah pemisah. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan fokus intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama ada iklim organisasi, yang kedua budaya organisasi atau kebiasaan di dalam suatu organisasi, yang ketiga strategi organisasi. Sedangkan jenis utama dalam intervensi pengembangan organisasi ada 3 macam. Yang pertama kelompok, yang kedua individu, dan yang ketiga organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis intervensi dalam organisasi.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.